Fitness semuanya. Selamat malam. Kembali lagi pada acara yang sangat ditunggu-tunggu dan penuh inspirasi pastinya. Ya, selama 60 menit ke depan kita akan menemani teman-teman fitness semua di rumah karena kita akan memberikan informasi yang menarik dan juga up to date dan pastinya akan menambah wawasan teman-teman fitness semua. Benar sekali Aul, dan acara ini juga dikemas dengan bahasan yang penuh informatif dan sangat menjunjung tinggi nilai edukatif yang pastinya akan menambah malam Jumat Anda ini lebih berwarna. Dan acara ini juga diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Ya, bersama saya Aulia Maharani Dan saya Teta Nurul Isma bersama Fitness Band. Inilah Fitness on the TV. Oh iya Aul, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berdua loh, tetapi kita juga ditemani oleh adik-adik yang sangat lucu, yang sangat imut, garelis pokoknya. Wah iya, sebelah kiri saya ada dari SMK SMC 4245 Barenta. Wah iya, tepuk tangan dong. Aduh, pada semangat ya mereka ini. Iya dong. Udah kelihatan seger, pada cantik-cantik pula, pada ganteng. Tapi jangan salah, di sebelah kanan saya juga ada adik-adik yang sangat gemesin dan sangat lucu. Kalian dari mana? Kami dari SMK SMC 4245 Barenta. Mana semangatnya? Nah itu mereka, aduh sangat ceria sekali ya. Semangatnya berkorban banget. Benar sekali, dan kita juga jangan terkalahkan semangatnya oleh mereka ya. Iya dong. Ya, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang public relation. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu public relation? Nggak. Jangan hanya tahu relationship-nya aja ya sama si dia. Oh, tahu malam Jumat kayak gini ya ngebahas si dia, sudahlah, Ya, abaikan sudahlah. aja. Ya, dan kita juga telah mengundang dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Tetapi sebelum itu, Jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu. hanya di Fitness on the TV. Sahabat Fitness yang berbahagia, kembali lagi pada acara Fitness on the TV. Pada kali ini kita telah kedatangan dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Iya, di sini kita udah ada dua narasumber. Yang narasumber pertama ada Ibu Lulu Lucy Gemayanti Esos. Beliau adalah alumni Vkom Uninus yang sekarang menjabat sebagai Regional Marketing Manager di PT Bank Danamon Indonesia. Dan satu lagi kita ada Ibu Dr. Randa Teti Adiawanti. Beliau adalah dosen Vkom Uninus. Iya, benar sekali. Selamat malam Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang dan mengisi acara di Fitness on the TV ini. Iya, nah tadi kan kita udah ngebahas nih tentang sedikit ya tentang public apa itu relation. public relation. Kita tanya langsung pada ahlinya ya. Sebelum kita menanyakan pada narasumber, kita punya video cuplikan nih. Berikut adalah cuplikannya.
Nah, itu tadi Viti yang telah membahas tentang public relation. Untuk lebih membahas lebih dalam tentang public relation tersebut dari Viti ya, kita langsung aja tanya ya Teh Aul kepada dua narasumber yang sangat cantik-cantik ini pastinya. Aduh, Ya, terlihat awet muda. Iya benar. Segar sekali. Benar sekali. Nah, di sini kita ada pertanyaan pertama nih Bu. Kita tuh pengen tahu apa sih pengertian PR menurut Ibu? Bisa dimulai dari Ibu Teti dulu. Iya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai pengertian public relations, ya, kalau kita lihat literaturnya itu memang tidak mudah untuk mendefinisikan atau menjabarkan mengenai pengertian public relations ini, ya, sebab ruang lingkup public relations itu sangat luas, ya, terdiri dari publik internal dan publik eksternal. Kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan juga begitu banyak, ya, dimana kesemua tugas-tugas dari public relations yang dilakukan itu adalah bermuara pada terciptanya citra yang baik atau reputasi yang baik di mata publiknya. Jadi memang bukan sesuatu yang mudah dan beragam sekali didefinisikan pengertian public relations ini. Ada yang menyebutnya sebagai proses, ada yang menyebutnya juga sebagai fungsi, atau bahkan ada yang menyebut juga sebagai seni, sebuah seni. Nah, tetapi kita bisa mengambil satu saja ya dari beberapa sejumlah, bahkan ada yang mengatakan ada sekitar ribuan katanya ya mengenai pengertian public relations. Ada satu saja kita ambil, di situ dikatakan bahwa public relation itu bisa kita katakan sebagai sebuah kegiatan untuk membantu organisasi dan publik-publiknya untuk saling menyesuaikan diri, gitu ya. Jadi di situ ada organisasi, ada publik. Nah, kemudian ada juga kita ambil lagi satu lagi pengertian yang lain mengenai public relations ini, yaitu bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu seni ya, suatu seni untuk membuat perusahaan Anda katanya. Jadi perusahaan Anda untuk disukai dan dihormati oleh publik-publiknya ya. Jadi apabila sebuah katakanlah sebuah perusahaan itu sudah dicintai oleh publiknya, maka dengan sendirinya produknya juga akan disukai oleh publiknya. Jadi gitu di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita berbicara mengenai public relations, di situ pasti ada organisasi, ada perusahaan ataupun ada lembaga, juga ada publiknya. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin menurut Ibu sendiri seperti apa? Tidak jauh dari yang tadi Bu Teti udah jelas sekali ya. Cuman saya menambahkan, jadi public relation ini tergantung kita ada di suatu perusahaan atau lembaga apa. Karena fungsinya di situ adalah untuk kerjasama atau memberikan suatu informasi untuk perusahaan atau pihak lainnya, pihak ketiga mengenai perusahaan atau mengenai produk. Tergantung kita ada di mana, tergantung kita menjadi seorang public relation itu di suatu perusahaan atau lembaga yang mana, yang tadi sudah dikupas sama Bu Teti bahwa menjembatani ya Bu Teti ya, menjembatani antara suatu perusahaan dengan pihak ketiga atau publik yang ada di apa yang dibutuhkan dari perusahaan itu tersendiri gitu. Oh ya, mungkin seperti itu ya Teh Aul pengertian dari public relation. Nah, menurut tanggapan Ibu nih, kan dalam public relation itu banyak istilah seperti marketing public relation. Pemirsa juga mungkin ada yang sudah tahu, dan kita akan lebih membahas lagi kepada narasumber yang sangat berkompeten. Bagaimana tanggapan Ibu Teti sebagai dosen Vkom Uninus dan juga Ibu Lulu mengenai marketing public relation itu? Bisa dimulai dari Ibu Teti terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Sebelum saya masuk ke marketing public relations, mungkin saya akan sedikit menambahkan mengenai public relations itu ya, bahwa di dalam kegiatan public relations yang dilakukan itu mencakup beberapa hal. Pertama adalah relasi ya, relasi atau hubungan ya antara organisasi dengan publiknya. Kemudian berikutnya adalah di situ berkaitan juga dengan cara dan sarana ya, cara dan sarana yang digunakan untuk mencapai relasi yang
favorable gitu. Jadi ada sebuah relasi yang diinginkan yang favorable, yang menyenangkan lah kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan status atau kualitas dari relasi tersebut. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa hal penting di dalam public relations itu adalah berkaitan dengan citra, berkaitan juga dengan trust ya, trust, kepercayaan, dan juga dengan reputasi ya. Jadi seperti itu. Nah, mengenai marketing public relations itu sendiri, itu memang sebuah istilah yang pada awalnya itu berkembang atau merupakan pengembangan dari apa yang disebut sebagai komunikasi pemasaran ya. Jadi dalam kegiatan pemasaran atau mungkin dalam kegiatan marketing itu ada sesuatu yang nampaknya ada sesuatu yang kurang ya, yang untuk bisa dilakukan suatu kegiatan marketing. Maka di situ masuklah yang disebut sebagai public relation gitu. Jadi makanya kemudian muncullah istilah marketing public relation ya. Jadi ada pakar yang memang memberikan istilah mengenai marketing public relations ini gitu ya. Jadi di situ kalau kita melihat bahwa sebetulnya public relations itu adalah sebuah bisa kita katakan sebuah proses transfer ya, proses transfer. Jadi public relations itu menciptakan dulu suatu keadaan atau situasi yang katakanlah suatu yang positif ya, yang kondusif, yang mendukung untuk dilakukannya suatu kegiatan marketing. Jadi ketika sebuah situasi sudah positif ya, di mana itu dilakukan oleh kegiatan public relations, maka baru disitulah masuk kegiatan marketing gitu. Jadi ada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh marketing yang bisa dipenuhi oleh public relation. Ya. Dalam marketing kan kita mengenal ada yang disebut sebagai mega marketing yang 4P itu ya. Place, product, place, price, dan promotion, dan satunya lagi adalah public relation. Jadi merupakan sinergi antara komunikasi dengan kegiatan pemasaran. Jadi ada sinerginya seperti ya, ada sinerginya. Ya, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditambahkan. Jadi antara public relation marketing ini adalah yaitu kolaborasi ya. Karena di situ ada suatu pekerjaan atau suatu rutinitas yang harus dilakukan dari suatu lembaga atau perusahaan atau suatu organisasi untuk bisa mentranslate atau menginformasikan suatu produk atau suatu kegiatan ya. Di sini mungkin ada juga yang berbau dengan produknya, itu adanya marketing yang harus untuk menginformasikan kepada publik tentang suatu produk itu. Jadi memang kalau dilihat public relation marketing ini memang sangat erat hubungannya gitu ya, tapi tergantung di mana perusahaan atau di mana lembaga atau organisasi itu mengadakan atau tidak mengadakannya seseorang yang menjadi PR di situ. Itu kalau misalkan gimana sih Bu cara mengaplikasikan ke kehidupan gitu ya untuk petugas public relation itu? Aplikasi kehidupan. Kalau kehidupan sebetulnya kita pun tanpa perusahaan, sebenarnya kita juga ini seorang public relation untuk pribadi kita, karena di mana kita berhubungan satu sama lain. Benar. Nah itu perlu adanya adanya suatu hubungan komunikasi yang baik. Nah ini jadi sebetulnya yang namanya public relation itu memang harus selain di suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi itu harus kita persiapkan dengan matang, dalam artian kita mengetahui di mana kita ini di suatu lembaga apa kita berada, atau di suatu perusahaan apa kita berada, atau dalam membuat suatu produk apa yang akan kita informasikan gitu kan kepada kliennya, kepada khalayak ramai gitu. Itu harus kita mengetahui posisi kita adanya di mana gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang, kita pribadi pun kita adalah public relation untuk pribadi kita, di mana kita bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. Ya, berarti public relation itu tidak hanya tergantung dari perusahaan ataupun organisasi, tetapi secara tidak langsung kita juga harus mampu berkomunikasi dengan publik secara baik, seperti itu Teh Aul. Iya, betul. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kita telah membahas definisinya, kita telah membahas dari cara pengaplikasiannya. Lalu pekerjaan public relation itu seperti apa sih? Bisa dimulai dari Ibu dulu mungkin? Nah, yang tadi saya bilang,
pekerjaan public relation itu tergantung dari perusahaannya, dari lembaganya, dari organisasinya, apa sih yang akan peranannya ya. Peranannya itu apa? Kalau seandainya di perbankan, nah di situ ada suatu public relation atau marketing officer atau marketing manager yang bisa menjembatani antara pihak perbankan dengan pihak ketiga gitu ya. Itu bisa dengan pemerintahan, bisa dengan nasabah, bisa dengan awak media gitu ya. Berbagai macam hubungannya gitu ya, interaksinya. Nah, di sini tergantung perusahaannya. Perusahaannya ini bergerak di bidang apa. Nah, peranannya di situ yang akan lebih fokus. Oh, ini misalnya kalau di perbankan itu ada suatu kegiatan yang namanya community marketing. Community marketing ini di mana mereka untuk menginformasikan suatu produk itu kepada nasabah atau calon nasabah melalui kegiatan dengan komunitas-komunitas kecil atau komunitas besar. Ya, ataupun misalnya ada di suatu pemerintahan. Di pemerintahan itu adanya misalnya humas. Kegiatan humas ini adalah menjembatani antara suatu pemerintahan dengan masyarakat, dengan dengan bagian-bagian atau bidang-bidang pemerintahan di bawahnya itu untuk melakukan suatu kegiatan atau informasi kolaborasi yang akan disampaikan program-program yang ada dari dari pemerintahan pusat untuk nyampe ke daerah. Ya, itu adalah jawaban dari Ibu Lulu. Nah, sebelum kita bertanya ke Ibu Teti, kita lanjut ke iklan dulu aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fake News on the TV. Ya, sahabat Fake News yang berbahagia, kembali lagi bersama kami dalam acara Fake News on the TV. Tadi kita telah menunggu jawaban dari Ibu Teti, langsung aja Ibu bisa menjawab tentang apa pekerjaan public relation. Baik, jadi begini, sebelum saya menjelaskan apa itu pekerjaan atau apa yang bisa dilakukan oleh atau di dalam kegiatan public relations, mungkin saya untuk lebih mendahulunya gitu ya, bahwa kita tahu tadi kan ini kan kaitannya dengan marketing public relations tadi ya. Jadi public relations itu apabila dia melakukan aspek-aspek seperti komunikasi, kemudian kepercayaan, kemudian pengertian, goodwill ya terhadap publiknya, maka itu akan menciptakan suatu situasi yang positif dan kondusif tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan atau bisa dikerjakan oleh atau di dalam kegiatan public relation. Saya bisa katakan di sini ya, kita lihat secara garis besarnya saja lah bahwa dalam public relations itu yang kita bisa lakukan adalah
pertama writing atau menulis ya, kemudian speaking atau berbicara. Nah, kemudian berikutnya itu adalah listening. Nah, listening di sini bukan dalam arti hanya sekedar mendengarkan, tapi juga harus menyimak ya. Jadi dalam arti menulis itu nanti salah satu pekerjaannya antara lain ya, contohnya misalnya bagaimana seorang petugas public relations itu bisa membuat press release ya atau siaran pers. Kemudian juga mungkin dia akan diberi tugas untuk membuat pidato untuk direktur misalnya. Jadi itu harus ada pekerjaan menulis. Jadi dia juga harus punya keterampilan menulis ya, katakanlah keterampilan seorang jurnalis mungkinnya juga harus dimiliki oleh seorang petugas public relation. Kemudian speaking, dalam berbicara. Nah, ini dalam berbicara juga kan dia dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan publiknya. Ini kita bisa masuk ke dalam pengertian public relations sebagai seni itu tadi. Jadi bagaimana seni berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi katakanlah kalau orangnya itu bisa supel ya, mungkin itu bisa mendorong atau mendukung dia sebagai seorang petugas public relations. Sebab seorang petugas public relations itu ketika dia berbicara, dia bukan berbicara atas dirinya sendiri, tapi dia berbicara atas nama lembaga. Jadi mewakili lembaga. Jadi citra lembaga, reputasi lembaga, dan trust terhadap lembaga itu diwakili oleh si petugas public relations itu gitu ya. Nah, kemudian ketika dia harus menyimak atau mendengarkan, nah itu adalah kaitannya dengan bagaimana dia harus mengetahui opini publik yang berkembang di masyarakat ya terhadap organisasi, lembaga atau perusahaannya gitu. Oh iya, awal tadi kita telah mendengarkan secara langsung ya jawaban dari dua narasumber yang sangat berkompeten tentang marketing PR. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cyber PR yang sangat ada hubungannya yang sangat erat dengan marketing PR ini. Dan di era globalisasi seperti ini banyak istilah dalam dunia public relation ini seperti cyber public relation. Nah, menurut Ibu, cyber public relation itu apa dan peranannya itu seperti apa? Bisa dimulai dari Ibu dulu terlebih dahulu. Oke. Sekarang dengan teknologi ya udah zamannya sudah maju ya. Iya. Kalau zaman dulu kan cukup dengan istilahnya humas, hubungan masyarakat. Sekarang sudah ada public relation, terus public affair dengan sekarang sudah mulai ke teknologi ya. Nah, sekarang peranan di sini memang suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi memang harus ikut gitu, mengikuti dengan trennya saat ini. Dan itu sangat penting menurut saya karena biasanya informasi akan lebih cepat diserap oleh publik itu selain ada media cetak, elektronik ya, itu dengan sekarang dengan cyber itu memang sangat penting. Jadi suatu perusahaan misalnya banyak sekali sekarang untuk informasi atau produk atau apapun gitu kan, mereka melakukan teknologi dengan menggunakan teknologi ini memang sangat penting. Jadi memanfaatkan teknologi Betul. yang ada. Mungkin Ibu bisa menambahkan? Iya, baik. Jadi gini, memang kemajuan teknologi saat ini ya, teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat sedemikian pesat ya. Jadi pengaruhnya itu sudah merambah kepada berbagai bidang kehidupan, berbagai kegiatan, praktek-praktek kehidupan, termasuk juga di dalamnya adalah di dalam kegiatan public relations gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin katakanlah mengetahui apa itu cyber public relations, mungkin di sini bisa kita katakan bahwa sebetulnya cyber public relations itu adalah sebuah strategi ya, katakanlah sebuah strategi untuk membantu ya organisasi mendapatkan itu tadi trust ya, kemudian mendapatkan relasi dan mendapatkan trust, relasi dan informasi melalui media sosial atau melalui internet gitu pada pokoknya. Seperti itu ya pengertian dari cyber public relation. Iya, seperti itu. Nah, setelah ini ada siswa nih yang mau nanya silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Devina. Saya ingin bertanya kepada Bu Lulu, lebih efisien mana kegiatan PR yang menyampaikan informasi dengan cara online atau bertatap muka secara langsung dengan klien di era modern seperti ini? Terima kasih.
Ya mungkin itu tadi pertanyaannya, bisa dijawab Ibu? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi lebih bagus yang mana ya? Lebih baik yang mana? Bertatap muka dengan lewat online cyber ya, lewat internet gitu ya. Nah, ini tergantung posisi kita atau public relation officer ini ada di mana, dan tergantung suatu perusahaan atau lembaga organisasinya yang mana gitu kan. Nah, memang sebaiknya dua-duanya itu sangat bagus, masih dipakai. Ya harus misalnya yang langsung bertatap muka gitu ya, person to person, atau lewat internet. Nah, itu tergantung apa sih yang akan kita angkatnya, apa yang akan kita informasikannya. Kalau seandainya itu menyangkut suatu perusahaan atau pekerjaan yang memang tidak perlu diketahui oleh halayak ramai, itu intern ya, atau masih belum pasti gitu ya apa hasilnya dari itu, lebih baik bertatap muka. Tapi kalau memang untuk informasi yang akan mempromosikan suatu perusahaan, organisasi atau lembaga itu ya di internet itu lebih bagus. Jadi dua-duanya ini memang tergantung apa ya, promosi apa yang akan diinformasikannya atau akan apa yang disampaikannya gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari Ibu yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang ada di studio ini. Iya, sebelumnya mungkin saya ingin menambahkan dulu apa yang dikatakan oleh Bu Lulu tadi. Benar. Jadi cyber public relations itu pada intinya adalah kegiatan public relations yang dilakukan melalui internet atau media sosial pada umumnya, pada khususnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sasarannya, kalau public relations konvensional itu adalah sasarannya itu adalah one to many. Jadi satu yang ditujukan untuk banyak, halayak banyak ya. Tapi kalau cyber public relations itu lebih kepada one to one, jadi satu kepada satu. Kan media sosial tuh banyak sekarang, ada Facebook, ada apalagi Twitter ya, dan lain sebagainya. Nah, melalui media sosial seperti itulah organisasi atau perusahaan bisa melakukan apa yang disebut sebagai one to one tadi gitu ya. Mungkin adik-adik juga ingin lebih tahu tentang public relation ini, mungkin Ibu ada yang bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya adik-adik nih ya, ini masih ingin tahu lebih banyak mengenai apakah itu public relation secara umum ataukah cyber public relation secara khusus, terutama yang sudah di tingkat sekolah menengah atas ya. Ibu tunggu ya di Fakultas Ilmu Komunikasi Uninus ya. Tepuk tangannya dulu dong. Adik-adik yang di sini mungkin nanti berapa tahun lagi ya. Ditunggu juga sama Ibu kalau Ibu masih. Iya, dan berakhir sudah segmen talk show pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau yang telah berkompeten di bidangnya memberikan manfaat bagi Anda yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya, betul. Setelah ini jangan kemana-mana, Akan karena ada kita akan hiburan balik lagi, dan ada juga hiburan dari band SMA. Jangan kemana-mana, tetap di Fiknus on the TV. Sahabat Fiknus, kembali lagi bersama kita masih dalam acara
Fiknus on the TV. Awal tadi kita telah mendengarkan jawaban langsung dari dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Menurut Awal sendiri bagaimana nih? Wah, itu lumayan banget ya, kita bisa dapat informasi tentang apa itu PR, apa itu marketing benar PR, sekali. dan apa itu cyber PR. Nah, jadi kita tuh bisa tahu setelah pekerjaan apa yang cocok untuk kita seorang PR nantinya. Oh, seperti itu. Iya, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan ada segmen hiburan. Adik-adik di sini masih semangat nggak? Semangat. Sekali lagi, masih semangat nggak? Masih. Emang hiburan dari mana sih Kak Teta? Hiburannya dari band SMA STMC 4245 Balai Endah Teh Aul. Oke, kita penasaran? Ini dia hiburannya. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Ya, barusan adalah penampilan dari SMK STMC 4245 Balai Endah. Menarik banget ya, Kak Teta. Sangat menarik, apalagi suaranya bagus. Para pemainnya pada keren, iya nggak adik-adik? Iya. Ya aja ya. Iya, dan tidak lupa dari Fiknus on the TV juga kita selalu menghadirkan tips yang terjitu bagi seorang public relation. Apa itu videonya? Ini dia.
Nah, itu tadi tips bagi sahabat Fake News yang ada di rumah maupun yang ada di studio tentang menjadi seorang public relation yang sangat profesional. Seperti Ya, itu. tidak terasa 60 menit sudah berlalu, kita di sini mau undur diri nih. Iya, benar sekali. Tadi kita sudah ada pembahasan tentang talk show-nya, Iya, sudah dan ada juga hiburannya. Dan kita juga berterima kasih kepada adik-adik dari sangat berterima kasih sekali ya telah menyempatkan hadir pada acara Fake News on the TV ini. Dan jangan lupa saksikan Fake News on the TV pada hari dan jam yang sama hanya di Bandung TV. Saya Aulia Maharani. Dan saya Teta Nurul Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.